presentasikan dengan baik, hanya tadi setelah rancangan ada kurang menampilkan hasilnya ya. Iya. Hasil aplikasinya yang sudah dibuat seperti apa ya, nanti kita lihat dalam demo program. Oke, waktu yang presentasi hampir 10 menit, kurang 6 menit, 6 detik. Oke, saya masuk ke sesi kedua, itu untuk share-nya dimatikan dulu ya, untuk tanya jawab kritik saran dari Dewan Penguji. Untuk penguji pertama, yaitu saya persilakan Pak Jim Lahalo, MMSI. Waktu yang disediakan 20 menit, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Selamat pagi untuk kita semua, khususnya buat Satya. Satya udah siap ya Satya ya? Iya Pak. Oke, saya langsung ke share ke hasilnya. Bisa dilihat saya slide-nya apa? Share-nya saya bisa ya? Bisa Pak. Oke, sistem pakar diagnosis penyakit kucing berbasis web menggunakan metode backward chaining. Nah, tadi karena kebetulan pembimbing sudah ini, memang betul, karena juga di penulisan juga nggak terlalu terlihat, sehingga memang mau diambil yang mana gitu. Setidaknya bisa menampilkan hasil uji yang telah dilakukan, kemudian juga memberikan semacam kejelasan masalah apa yang bisa diselesaikan oleh sistem. Gitu. Karena masalah itu pasti adanya di latar belakang. Kemudian apa sih sistem yang bisa? Misalnya saya tanya, emang masalahnya apa? Dari lihat di sini aja. Lihat di sini aja. Ini slide yang ada. Sekarang saya bertanya, masalahnya apa? Masalahnya itu pasien yang datang itu kondisinya udah parah Pak. Kebanyakan udah parah. Dan Sudah terlihat di sini atau tidak? Ada Pak. Di mana? Ini ya. Iya. Nah. Terus solusinya ada tidak? Terlihat atau tidak? Solusinya di paragraf kedua Pak. Di sini terlihat atau tidak? Tidak ya? Jawab aja tidak gitu. Nah, itu berarti kekurangannya di situ. Itu yang nanti harus disampaikan bahwa masalahnya ini sistem menyelesaikan seperti ini. Buktinya pada hasil pengujian, misalnya pengujian apa atau gambar mana. Iya. Atau sehingga nanti runutnya itu jelas gitu. Ya Pak. Ya. Iya. Uji, hasil uji ini ada yang dicoba by konvensional atau langsung by sistem? Konvensional. Ada yang konvensional. Iya. Untuk membuktikan apakah memang algoritma di apa namanya program udah jalan atau belum. Nah, itu yang perlu disampaikan. Apakah hasil program itu sudah valid atau belum. Sebenarnya hasil uji ini agak mudah. Mudahnya kenapa? Mudahnya karena kalian tidak pakai metode white box kan. Iya. Ya, kalau pakai white box pasti bingung mau jawabnya bagaimana, karena mungkin agak sulit. Nah, tapi kan dengan bahasa uraian yang baik kan bisa disampaikan bahwa hasil uji sistem sudah baik, dibuktikan dengan proses konvensional yang juga sudah disesuaikan dengan rule atau metode aturan dari metodenya kan. Iya Pak. Kita ya nanti diisilah, diuraikan gitu. Ini juga sama apa kelebihan penelitianmu dibandingkan penelitian sebelumnya, selain soal pemanfaatan teknologi, mungkin perbedaan metode dan lain sebagainya itu perlu dijelaskan. Yep. Sampaikan, mengingat
Di Iya. atas kan tidak ada perbandingan, cuma menyampaikan hasil 3 peneliti terdahulu. Kemudian di sini kita menyampaikan perbandingannya karena setelah kita melihat karakteristik sistem yang sudah dibangun. Gitu ya. Iya, Pak. Penutup ini saya melihat apa ya? Terlalu banyak statement yang umum, general gitu. Tetapi tidak ada suatu statement yang menguatkan hasil pengujian gitu atau hasil dari atau output dari sistem. Dapat digunakan internet, memungkinkan untuk pengurangan kondisi buruk pasien yang datang ke balai, mengedukasi klien, bagaimana sistem bisa mengedukasi klien, sedangkan menu-menu di atas kebanyakan hanya mengisi kan. Iya. Terlalu general penutup kesimpulannya. Jadi lebih bisa saja mungkin menyampaikan tingkat berdasarkan pengalaman pengujian konvensional, ataukah ada kekurangan-kekurangan lain dalam proses pendeteksian yang saya temukan. Jadi seolah-olah tidak ada hebatnya backward chaining di kesimpulan ini gitu. Iya, Pak. Ya dong. Di atas seperti bergemuruhkan backward chaining. Terus substansinya, bisa pakai internet, kan gitu. Kucing Iya. sehat. Pelayanan ke klien aman, deteksi dini bisa terjadi. Tapi backward chainingnya nggak jelas. Dia baik atau kurang baik menurut hasil pengujian ataupun penelitian dilakukan oleh Satya. Itu mungkin nanti diperjelas ya Satya ya. Iya, Pak. Sebenarnya saran-saran A ini agak berat. Jangan ikut saran-saran orang SI. Misalnya mungkin saran terkait pengembangan rules-nya, kalaupun ada alasan untuk menggunakan lebih dari satu metode, wajib untuk diberikan alasan yang pasti. Misalnya metode apa yang bisa dipakai. Saran itu mesti jelas untuk membaca. Bagusnya menggunakan metode A dan B yang kemudian dikombinasikan. Nanti ke depan ada yang teliti, dia bilang, bisa digabung, tidak bisa dua metode itu digabung. Nah, itu kan jadi sumbangan buat para peneliti yang mungkin bergerak di sistem pakar, terutama mungkin adik-adik. Iya, Pak. Ya sama juga sih, di abstrak juga nggak terlihat. Sebenarnya hasil ujinya seperti apa gitu. Ada sebuah kasus nggak yang diuji kan? Kasus nyata. Misalnya hubungi Pak Heru punya kucing sakit kan? Mungkin bisa dicoba. Itu kasus nyata. Ya mungkin ada narasumber nggak gitu seorang klien. Kenapa tidak hubungi Pak Heru kemarin? Pak, bagaimana saya bisa coba kucingnya Bapak? Begitu. Sehingga nanti ketahuan, walaupun memang sih tetap ada keputusan bahwa kucingnya Pak Heru sehat gitu ya, atau mungkin ada gejala apa kan gitu. Tapi setidaknya pengujian itu berdasarkan kasus atau klien yang real gitu, entah kucingnya dalam keadaan sehat atau mungkin ada bermasalah gitu kan, untuk membuktikan lebih meyakinkan gitu loh.
Mungkin diperjelas ya untuk yang ini. Kalau untuk secara kalau memang data klien real kliennya belum ada ya, berarti pakai fiktif ya, data fiktif begitu. Ya. Oke. Mungkin di latar belakang yang perlu saya tanyakan itu, ini beberapa latar belakang. Kalau latar belakang saya tanyakan, apa kaitannya backward chaining dengan permasalahan yang ada di atas? Ini pasti bingung-bingung. Karena sini kan hanya menyampaikan teori, bahwa backward chaining itu dimulai dari tujuan. Ya. Yaitu kesimpulan yang menjadi solusi permasalahan. Nah, kenapa runut ini dipakai gitu? Terkait deteksi dini kok kucing, sehingga nanti itu bisa jadi penguatan di hasil uji atau di masalah dan solusi. Ya, Pak. Karena nanti bisa muncul ada kekurangan di backward chaining terhadap kasus kucing, atau sudah baik bergerak dari alasan kenapa runut balik itu digunakan. Nah, kalau sini masih secara teori sih. Metode penelitian. Ada hasil enggak? Pendis kebutuhan ada hasil enggak? Karena di sini hanya nyampaikan teori aja. Padahal kan sudah metode penelitian menunjukkan hasil yang substansi atau domain-domain hasil di bagian di tahapan analisis kebutuhan. Bukan kembali menyampaikan teori dari analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan kan bagian dari perencanaan, toh. Iya. Apa yang direncanakan itu perlu disampaikan. Desain sistem hasilnya apa saja? Ada diagram konteks. Terus? Ada data flow diagram, diagram berjenjang. Terus hierarki menu dan entity relationship diagram. Itu apa entity relationship diagram itu untuk apa? Ya Pak, bisa ulangi. Entity relationship itu untuk apa? Untuk penggambaran sistem ini, hubungannya seperti apa? Nah, itu aja sudah pelik, hubungan apa lagi? Bicara data yang dibutuhkan nih antar entitas. Jadi dia many satu data, misalnya satu data diagnosis nih, ya diperlukan beberapa rules. Terus kalau data flow, apa perbedaan data flow diagram dengan diagram konteks? Diagram konteks itu gambaran keseluruhan ya, belum kalau DFD terinci. DFD? Nah, kalau DFD ini sudah terincinya. Benarkah atau keliru? DFD itu kan tools untuk mendesain, bukan untuk apa, cuma untuk mendesain. Ada bagaimana simbol flowchart? Oh bulat. Simbol proses, oh bulat. Simbol kesatuan luar, kotak, itu DFD. Aliran data, oh garis panah, itu DFD. Tapi DFD sendiri digunakan untuk apa? Mendesain apa? Kan gitu, mendesain konteks, mendesain detail konteks sistem, mendesain detail sistem, kan begitu. Nah, kamu dapat detail sistem nggak? Dapat detail sistem atau enggak?
Kenapa tidak disampaikan di sini? Justru yang disampaikan tools-nya. Yang disampaikan cuma ini saja nih, konteksnya. Tapi nggak disampaikan bahwa saya juga menghasilkan detail system. Level 0 misalnya. Saya menghasilkan konsep basis datanya yang ya kan, konsep basis data orang udah tahu pasti pakai IRD. Mau dijelaskan lagi silakan. Terus saya menghasilkan hierarki menu atau apalagi kalau ada desain menu ya desain menu. Itu yang disampaikan, bukan tools, ini kan tools-toolsnya yang disampaikan. Tools itu dipakai untuk apa gitu. Nah ini juga pengkodean, apa yang mau dihasilkan dari pengkodean. Misalnya menu pengolahan role, kemudian ada fungsi untuk menjalankan rule-nya backward chaining, kayak gitu. Kan cuma substansinya, detailnya nanti akan ada di tampilan sistem. Tapi di sini sudah terlihat bahwa pengkodean saya membuat beberapa antarmuka terkait penyebutan rule, kemudian beberapa subsistem untuk menjalankan fungsi-fungsi sesuai aturan backward chaining, if then, dan itu kan nanti di detailnya gitu. Tapi di sini pengkodean itu sudah jelas bahwa apa yang dihasilkan sudah muncul gitu. Kan berbeda kalau orang sistem informasi. Saya akan membuat menu untuk beberapa fungsi untuk interface master data, transaksi data, kemudian untuk beberapa informasi pembuatan statistik misalnya. Itu kan kalau SI punya cara berjawab. Kalau orang AI kan apa-apa saja. Setidaknya sub-subsistem besar itu udah muncul di pengkodean. Walaupun pengkodean sebenarnya tidak kayak gitu juga hasilnya, tapi karena mengingat nggak banyak ya substansinya aja yang disampaikan. Ini wawancara juga temuannya apa, citasi kelampirannya apa gitu. Wawancara, observasi, nggak jelas. Hasilnya ya, kalau untuk ini hasilnya gitu, bukan uraian dari observasi itu apa atau wawancara itu apa. Iya. Jelas substansi hasilnya apa gitu ya, paham ya? Iya, paham Pak. Nah ini fungsionalitas perjelas, saya cuma bilang perjelas misalnya oh ini sudah ada ya, oke sorry ini berarti saya nggak baca baik, sorry. Ada yang kunci di sini? Untuk penanganan mana yang kunci? Kunci primerinya itu ID penanganan, Pak. Oh cuma satu? Iya. ID penyakit? Ada dua. Oh, ada dua ya? Kalau ini berarti ada tiga ya? Ada berapa? 4 ya? Iya. Kenapa harus 4? Karena agar tidak tertukar hasil diagnosisnya, jadi diperlukan ID hasil. Terus kemudian usernya, terus kucing yang dimilikinya, serta ID penyakit. Tapi kalau lihat struktur datamu tidak begitu. Desain hasil fisiknya enggak sama dengan IRD ini. Di sini cuma punya satu kunci. Oh ini ada 4 kunci ya? Iya ada. ID hasil, supaya tidak tertukar. Itu tidak kesulitan pencariannya? Tidak Pak. Tidak ya? Ya. Oke. Saya rasa itu saja Pak Rahmat. Nah tadi pembahasan sudah, penutup sudah. Saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih untuk Satya Bakti yang sudah merespon dengan baik. Oke, terima kasih Pak Jim Mahalo atas kritik, saran, dan masukannya. Kita masuk ke penguji kedua dalam hal ini yaitu Pak Heru Sutejo M.Com yang sekaligus biasa berhubungan dengan yang nama pus-pus, kucing-kucing ya. Mungkin pertanyaannya lebih banyak
Atau mau order aplikasinya untuk kucingnya, dipersilakan. Oke, Pak Heru, silakan. Ya, Dipersilakan waktu 20 menit, Pak. Oke, terima baik. kasih. Terima kasih kepada pembimbing yang sudah memberikan waktunya kepada saya sebagai penguji 2. Baik, Satya Bakti. Iya, Pak. Iya, kondisi baik, sehat? Sehat, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik. Bapak izin share screen dulu ke Silakan. Saya tutup ini biar tidak terlalu banyak. Satya sudah bisa lihat ya? Iya, bisa. Baik. Sistem pakar diagnosis penyakit kucing berbasis web menggunakan metode backward chaining. Nah, hal pertama yang Bapak baca di abstrak itu pure betul-betul seperti semacam yang betul dikatakan oleh penguji 1 Pak Jim Lahalo, itu arahnya lebih ke sistem informasi. Kalau menurut Bapak sebagai pembaca, ya, sebagai pembaca di mana di bidang komputer. Nah, kenapa Bapak sampaikan itu? Karena Satya Bakti tidak menampilkan kurang mengekspos bahwa ini adalah kepakaran loh gitu di abstrak. Itu yang pertama Bapak baca untuk di abstraknya. Nah, kemudian betul juga yang disampaikan penguji 1 untuk kesimpulan dan segala macam, harusnya Satya Bakti lebih menonjolkan kepakaran ketimbang berupa informasi-informasi general yang tadi disampaikan. Bapak dari Bapak sebagai penguji 2 sangat setuju dengan penguji 1 itu hal yang pertama. Jadi penelitian Satya itu Satya tuangkan dalam bentuk tulisan skripsi model laporan seperti ini dengan judul sistem pakar, namun kalau dibaca sekilas itu lebih ke sistem informasi. Gitu. Itu yang pertama untuk Satya ya. Jadi bagaimana kita menuangkan judul terhadap isi, bahkan ringkasannya ada di mana tadi Bapak bilang di abstrak ya, ringkasan di abstrak itu harusnya pure abstraknya temanya itu tentang kepakaran dia muncul, misalnya rule-nya bagaimana kau pakai ya di penelitian ini, jenis penyakit berapa yang diteliti, kemudian jenis kucing yang kamu teliti itu jenis kucing apa saja kayak gitu yang masuk dalam penelitian ini. Kemudian kepakaran hasil output dari pakar itu berupa apa kayak gitu. Nah, misalnya kamu meneliti jenis kucing ras Persium Persia medium misalnya, jenis Persia medium. Dengan kasus ada 5 kasus. Ya, dengan adanya 5 kasus dengan aplikasi ini diolah nanti kepakarannya bagaimana. Gitu. Ya. Kemudian misalnya kamu jenis kucing kalau kita bilangnya kucing domestik. Kucing domestik itu yang kita temukan kucing domestik ya, pokoknya kucing domestik. Nah, kucing domestik itu bukan kucing ras, kucing asli begitu ya. Kalau kita bilangnya kasarnya itu kucing kampung gitu. Kita bilangnya kucing domestik lebih halusnya. Nah, kucing domestik kamu teliti berapa? Misalnya 5. Yang kucing domestik kamu telitinya meneliti 5 dengan maksud Bapak ini ada 5 kasus. Nah, itu dengan kepakaranmu nanti hasilnya bagaimana? Kayak gitu. Nah, itu apa ya? Itu penelitian yang lebih detail begitu. Jadi kalau muncul di abstrak itu kita lebih melihatnya bahwa itu kepakaran. Nggak kayak yang sekarang yang kamu buat itu lebih menonjolkan hasil informasi yang diperoleh begitu. Ya, hasil informasi informasi coba kalau kita perhatikan yang ini nah, kayak gini. Hasil informasi yang diperoleh adalah seperti ini. Ini kan secara umum ya, yang Bapak garis.
menjadi sarana edukasi. Sebenarnya nggak gitu. Harusnya kamu bisa lebih lebih greget gitu loh. Saya meneliti tentang penyakit kucing. Berapa jenis penyakit yang kamu teliti gitu, yang kamu jadikan kepakaran. Kemudian berapa jenis kucing yang kamu pakai untuk dijadikan sampel daripada kasus kayak gitu. Apakah jenis ras yang sekarang yang lagi ngetren apa Satya? Jenis ras apa? BHS ya? Iya, British kucing jenis British itu yang BSH, sorry, BSH bukan BHS. British yang bulu pendek itu yang apa? Gembul-gembul itu ya, yang lagi ngetren kalau kita bilangnya jenis kucing abu gosok ya. Itu yang badannya semuanya kayak abu gosok gitu ya, warnanya. Iya, iya. Ya, yang bulunya pendek itu kan lagi ngetren yang sampai belasan juta harganya itu ya. Yang lagi naik daun di kota Jayapura yang itu. Kemudian ada jenis kucing yang golden ya, yang dari yang bulunya emas, yang kalau kita bilangnya dia kayak dari UK itu ya. Yang dari UK tapi bulunya juga pendek. Nah, kayak gitu. Nah, orang kan menggunakan aplikasi itu sebenarnya pertama ya, yang pertama harusnya ada kategori pilihan jenis kucing yang kita miliki. Kayak Bapak punya itu ada 2 jenis kucing Persia medium. Satu Persia medium, yang satunya anakan dari Himalaya, jenis kucing Himalaya. Kemudian yang satunya lagi Persia medium Masikitan. Yang satunya kucing domestik. Kayak gitu. Ya. Nah, Yep. nah itu harusnya menurut Bapak sih sebenarnya ya gitu. Kamu pengkategorian penelitianmu harusnya bisa mengcover itu gitu loh. Ya. Kalau misal bukannya pada dasarnya memang sama kucing dengan kita manusia ya. Kalau manusia kan ada yang namanya ras Asia, ada yang namanya ras Afrika, ada yang namanya ras apalagi nih, ras Eropa kayak gitu. Memang kami manusia kan juga berbeda-beda begitu toh. Nah, bagaimana kalau misalnya dari semua ras manusia ini penyakit apa begitu? Ya. Karena menyangkut dengan kondisi tempat, kayak kondisi daerah lingkungan. Asia ya ada Asia yang Asia Tenggara, yang daerah tropis itu lebih kenanya apa? Oh, ternyata penyakit malaria banyak. Oh, ternyata di Asia, di China tidak ada malaria. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Kategori jenis penyakit harusnya disesuaikan dengan ras daripada, misalnya kalau manusia ya manusia, kalau misalnya kucing ya kucing gitu. Ini untuk pembukaan di awal seperti itu ya. Jadi tidak ada menurut Bapak ini penelitianmu kurang kalau yang Bapak bilang itu adalah kurang greget gitu loh, kayak aduh kurang menggigit gitu. Kayak gemes gitu loh. Ya. Padahal kalau kita lihat judulnya good, maksudnya bagus begitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Satya sudah melakukan seperti yang Bapak jelaskan tadi ataukah tidak kepikiran sampai di situ atau bagaimana? Silahkan dijawab. Saya sendiri sih untuk percobaannya belum sampai ke model kasus ya, masih dalam tahap percobaan gitu Pak. Masih dalam tahap tidak dalam kasus, tetapi di abstraknya kasusnya muncul. Itu yang Bapak lingkari. Masih dalam bentuk percobaan penyakitnya, apa semuanya kena pada metode itu atau tidak, gitu Pak. Penelitianmu ini ada pengkategorian khusus kucing nggak? Kamu neliti tentang
jenis ras kucingnya kamu teliti juga nggak? Untuk ras tidak, Pak. Kalau ras nggak? Iya. Terus kategori kucing yang jenis apa ini? Untuk kucing yang bagaimana? Secara domestik saja. Nah, kalau kucing domestik, kenapa judulnya begini? Kenapa judulnya seperti ini? Kalau kamu mengatakan penyakit kucing, berarti mencakup semua kategori kucing. Maksudnya kategori kucing semuanya. Mau yang jenis ras, yang mau yang domestik, kayak gitu. Berarti semuanya kalau seperti ini. Terus yang Bapak perhatikan di coba Satya lihat di batasan masalah. Yang di batasan masalah, kalau misalnya Satya membatasi jenis kucingnya, mengapa tidak dicantumkan pada penelitian ini? Begitu. Kemudian, kenapa di batasan masalah Satya tidak mencantumkan berapa jumlah rule yang telah dilakukan pada penelitian ini? Kalau tidak ada di batasan masalah, Satya bisa tampilkan seperti yang dikatakan oleh penguji 1 Pak Jim, rule yang digunakan bisa muncul di kesimpulan. Mana tadi? Kesimpulan. Berapa jumlah rule yang digunakan pada penelitian kepakaran ini bisa muncul di kesimpulan kalau tidak ada di batasan. Gitu. Berarti Satya tidak meneliti mengenai ini ya, mengenai jenis kucing apa yang dimaksudkan begitu ya? Iya, Pak. Oke, berarti tidak ya. Baik. Kalau ini hanya berupa penulisan saja, yang kata pengantarnya. Kemudian yang ini juga berupa penulisan, tapi pada intinya seperti ini. Ini ya, yang Bapak gariskan. Ini. Jadi abstrak tidak menampilkan sama sekali tema kepakaran. Kayak kan kalau namanya kepakaran itu kita harus bicara rule, kemudian apalagi karena ini backward chaining, kita lebih dari beberapa kasus, mungkin pada penelitian yang terjadi di mana di klinik tadi, berapa kasus apa, penyakit apa yang paling banyak dialami. Nah itu kan berarti benar-benar melakukan penelitian pada hewan kucing, terutama kalau misalnya ngambil kucing domestik yang ada di kota Jayapura, apakah dia terkena jamur paling banyak kasusnya kayak gitu, itu kan harusnya kamu teliti terlebih dahulu. Biasa tuh kan kalau kucing yang kamu bilang tadi sampaikan ke penguji 1 bahwa sudah parah baru bawa ke dokter, itu biasanya jamuran. Yang awalnya jamuran, kemudian dia bisa jadi skebis kayak gitu kan, yang sampai telinganya yang penuh dengan kayak bercak-bercak sampai digaruk sampai berdarah kayak gitu kan, itu memang paling banyak kasusnya. Kemudian mungkin kasus peringkat keduanya penyakit apa, misalnya kucingnya diare gitu akhirnya mati gitu kan. Kalau diare itu paling cepat mati, salah makan atau apa kayak gitu, atau dia flu kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kasus apa yang paling banyak, karena lokasinya kamu ngambilnya di Jayapura ya, berarti harusnya penelitiannya lebih ke wilayah Jayapura begitu ya. Oke. Itu pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nah ini cuma penulisan saja, jadi perlu disitasi lampirannya. Adakah observasi yang kamu lakukan? Ada, Pak. Buktinya ada?
berupa mungkin gambar atau bukti observasi diagram mungkin, atau gambar atau bagaimana? Ada? Itu Ada di lampiran? belum ada di lampiran sih Pak. Oke, lampiran ya. Loh, kagak ada lampirannya? Paling bawah Pak. Nggak ada nih. Yang ini hanya hasil wawancara. Iya, belum saya masukkan. Lah, katanya tadi bilang ada. Ibaratnya gini, Mas, saya mau pesan mie ayam, nggak pakai ayam, mie-nya doang. Ada nggak menunya? Oh, ada. Tiba-tiba nggak ada. Sama nih kayak gini kasusnya. Ya, nanti perlu ini ya, dibuktikan ya observasi. Jadi observasi itu boleh berupa diagram misalnya, sesuatu bentuk diagram boleh, atau terserah kamu mau observasi dalam bentuk gambar yang kamu teliti apa gitu juga boleh. Ini apa? Hasil wawancara di sini ya. Tapi tidak dituliskan kode lampiran. Ini kode lampiran berapa begitu. Kode lampiran itu kan nanti munculnya di daftar isi. Ya. Daftar isi kan ada tulisan daftar lampiran. Nah, ini harusnya ditulis kode. Misalnya L1 lampiran 1, L2 lampiran 2, L3 lampiran 3, kan kayak gitu toh? Iya, Pak. Tidak. Aduh, saya keluar. Tunggu ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapa rules yang kamu gunakan? Ada 9. 9 rule? Iya. Baik. 9 rule dengan ya. 4, 9. Oh ya benar. Dengan jawaban iya dan tidak? Iya. Oke. Apa sih keluar terus? Oke. Ini P1, P2, P3, P4, P5 ya? Iya. Oke. P5 ini untuk penyakit apa? Dia berupa pertanyaan, sorry. Pertanyaan ya, bukan penyakit ya. Penyakit atau pertanyaan? P05 kode variabel P05 artinya apa? Suspek kalisivirus. P05 ini apa? Penyakit? Iya, penyakit. Oke. Kemudian kita ke diagram berjenjang. Diagram berjenjangnya ini tidak ada proses laporan. Nggak ada. Nggak ada, oke. Mengapa? Proses laporan atau informasinya berada di mana? Ada di diagnosis, Pak.
Oke, 4,0. ada di diagnosis. Mengapa Satya tidak membuat prosesnya informasi hasil diagnosis sendiri? Karena prosesnya masih dalam tahap satu proses itu, Pak. Masih ada dalam satu proses diagnosis. Iya, Oke. Seperti ini? iya. Seperti ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, hasil diagnosis akan disimpan dulu ke basis data, ke Iya. tabel dalam database, kemudian ditampilkan ditampilkan kemana? ke klien dan ke admin. Ditampilkan ke Iya, kemana? klien, Pak. Klien dengan Admin. admin. Oke. Nah, informasi, apa bedanya ini? Tadi kan kamu bilangnya larinya ke admin. Ini sama dengan yang di bawah ini. Info ini ya, yang lari ke admin. Beda, Pak, yang itu darinya. Beda ya. Oke, beda dengan yang di sini juga. Iya. Oke, kalau yang ini dengan ini sama? Sama. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa info hasil diagnosis harus diambil dari tabel yang ini? Bisa dijawab nggak? Karena kalau tidak disimpan terlebih dahulu, datanya akan segera hilang atau hanya sifatnya sementara, Pak. Jadi dia harus disimpan dulu gitu. Kemudian Iya, Pak. naik ke proses diagnosis lagi. Setelah proses diagnosis, Pak. Kalau misalnya setelah proses diagnosis, kemudian infonya ada, mengapa nggak dipisahkan prosesnya? Kalau di sini kan kamu jadiin satu proses diagnosis, ya toh? Nah, kenapa informasi hasil diagnosisnya tidak kamu pisahkan setelah diagnosis? Mungkin ada penjelasan? Maksudnya kamu gabung gitu loh, jadi satu. Ini kan setelah didiagnosis, hasilnya apa kamu simpan dulu. Toh? Iya toh, Satya? Kamu simpan dulu. Kemudian untuk mendapatkan info hasil diagnosis, kamu tarik lagi dari tabel hasil diagnosis ke diagnosis. Info hasil diagnosisnya kamu masukkan ke proses diagnosis. Ngapa? Karena setelah melakukan klien sudah melakukan diagnosis itu otomatis muncul datanya. Nah, secara bersama hasil diagnosisnya, secara bersamaan juga dan hasil diagnosisnya juga tersimpan
Gitu, Pak. Kita simpan. Iya. Oke. Yang biasa melakukan untuk melakukan diagnosis siapa? Yang di Itu sistem klien, apa? Pak. Klien, user. Iya. Oke. Berarti nanti kalau di sistemmu hanya proses diagnosis tuh langsung dia akan menampilkan informasi diagnosis juga dalam satu frame gitu ya? Iya. Oke. Dan kamu masukkan di situ ada tabel karena hasil diagnosisnya akan disimpan gitu. Iya, Pak. Oke. Dan rules masuknya di mana? Oh, basis pengetahuannya sendiri ya. Oke. Iya. Next, nih bisa dijelaskan bagaimana bisa dia jadi many to many. Ya, maaf itu kesalahan saya, harusnya rulesnya itu one to many. Dari gejala many, rulesnya itu 1. Rulesnya 1. Iya. Bisa dijelaskan? Karena Maksudnya? dari satu rule itu memiliki beberapa gejala, gitu, Pak. Dari satu rule dia bisa memiliki lebih dari satu gejala ya, gitu. Iya, iya, Pak. Oke. Mohon maaf, penguji 2 sudah hampir 30 menit ya. Oh iya Pak, kayaknya sudah nggak ada yang dicoret nih, pas banget. Terakhirnya ada di ERD. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau saya lihat ada yang perlu nanti di ini lagi di hasil demonya nanti mungkin bisa kasih pertanyaan lagi kalau masih ada waktu. Oke, saya persilakan untuk terima kasih Pak Heru, saya persilakan untuk penguji 3 Ibu Fatmawati Hasan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Akhirnya waktunya saya berbicara. Satya. Semangat. Ibu Jir, saya screen dulu ya. Kamu bahas di luar dulu. Satya sudah lihat layarnya Ibu. Iya, Bu. Sistem pakar diagnosis penyakit kucing berbasis web menggunakan metode backward chaining. Web ini kan bahasa asing ya, berarti dia agak... Maaf, Bu. Sekarang web itu sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibu yang berarti Ibu yang ketinggalan informasi. Soalnya di penulisanmu di bawah-bawahnya webnya kamu masih kasih miring. Jadi pikir yang tidak konsisten saya kah atau Satya? Ya, jadi konsisten penulisan saja seperti itu. Iya, Pak. Sebenarnya untuk judulmu itu saya sangat mengapresiasi karena dari kemarin itu kami mengujinya itu tentang sistem pendukung keputusan, sistem informasi. Nah, judul yang Satya ajukan ini sangat memotivasi teman-teman agar bahwa ada sistem pakar gitu loh untuk diangkat sebagai skripsi. Namun Satya di sini sistem pakarnya hanya seperti kayak ingin mengimplementasikan metode ya, tanpa menguji metode itu dengan contoh kasus,
kemudian tidak membatasi sampel, tidak membatasi apa jenis kucingnya, seperti itu. Jadi dia terlihat general. Yang saya mau tanyakan, di mana nih? Di balai, apa sih namanya? Balai laboratorium ini, kucing-kucing yang sering datang itu beragam atau ada jenis-jenis kucing tertentu? Untuk saat ini sih ditanganinya beragam, Bu. Beragam. Tapi bilangnya nanti mulai ke arah yang keras, Bu. Nah, sebaiknya penelitian yang Satya angkat ini ya dibatasi ya supaya lebih fokus kepada pengimplementasi dari metode backward chaining ini. Jadi sini sebaiknya menampilkan jenis kucing dan gejala penyakit yang akan diuji agar latar belakang jelas permasalahan yang terjadi. Di sini kan secara umum saja, kucing, terus balai, setelah itu backward chaining, sudah permasalahannya. Cuma karena ingin memudahkan siapa ini sebenarnya? Ke arah klien sih. Untuk membantu klien atau membantu balai atau hanya ingin mengimplementasikan metode? Untuk arah membantu klien, Bu. Bukan untuk mengimplementasikan metode? Implementasi juga sih. Tapi arahnya lebih ke arah klien, Bu. Lebih arah ke klien, berarti permasalahan yang terjadi di balai itu kan, berarti kan harusnya ada contoh sampel. Jadi mungkin di balai itu sudah ada 5 kucing lah yang terdeteksi penyakit itu. Nah, itu yang kamu ambil sampelnya dengan gejala-gejalanya. Itu kalau misalnya kita bawa kucing ke sana, kan ada story apa penyakit sama gejala-gejalanya tidak? Satya? Iya, Bu. Bilangnya sih ada, Bu. Ada toh? Nah, itu lebih bagus lagi. Agar tuh penelitian terlihat real. Makanya di sini Ibu bilang apa? Jenis penyakit ini terlalu umum, maksudnya terlalu banyak, terlalu luas. Ambillah yang benar-benar penyakit yang sering terjadi di balai itu. Agar apa? Agar pengimplementasian metodenya itu bisa teraplikasikan seperti itu. Ini kan penyakit-penyakit umum saja toh yang kamu ambil dari beberapa penelitian terdahulu toh. Itu menurut yang terjadi di lokasi sih, Bu. Yang terjadi di situ. Iya. 9 ini. Iya. Nah, coba kamu teliti yang dari 9 ini yang mana yang sering terjadi kesalahan pemeriksaan. Contohnya kan dari kesalahan pemeriksaan itu melalui gejala itu makanya dimunculkan sistem pakar. Karena tidak bisa membedakan gejala yang satu dengan yang lainnya terlihat mirip. Sehingga menghasilkan penyakit yang memang sesuai dengan gejalanya. Tapi kan setiap gejala itu ada bobotnya enggak kalau di sini? Enggak ya? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Jadi kita mengajukan pertanyaan gejala-gejala langsung muncul penyakitnya. Iya. Apabila muncul penyakitnya, ada muncul penanganannya juga enggak di sistemmu? Ada, Bu. Oh, jadi kalau misalnya munculnya skabies, berarti langsung ada penanganannya seperti apa? Iya. Nah, itu bagus juga. Jadi tidak hanya menyimpulkan keputusan penyakit, tetapi sudah ada langkah-langkah apa saja untuk menangani penyakit kucing ini kan? Iya. Kalau untuk perbaikan bisa tidak Satya batasi?
kucing, jenis kucing, dan jenis penyakitnya. Tapi kalau misalnya mau tampilkan ini semua tidak masalah, yang penting sampel dari kucing itu sendiri. Bisa tidak Satya? 5 lah paling sedikit. Kalau untuk sampel sih kayaknya belum bisa, tapi nanti coba saya usahain. 2 lah, 3 lah, yang penting ada apa contoh kasus yang bisa kamu uji. Nah, itu fungsinya kepakaran. Jadi nanti dari situ kan ada yang bisa kamu tambahkan dari kepakaran seorang dokter hewan, apakah betul nih yang kamu buat ini benar, jadi gejalanya ini menghasilkan penyakit ini untuk kucing A contohnya. Nah, yang nilai itu siapa? Bisa dokter hewan atau dokter yang ada di balai yang siapa yang Satya teliti itu, tempat teliti. Ya. Kemudian tinjauan pustaka juga, perasaan kemarin Ibu sudah revisi ya. Ini semuanya tentang metode sistem pakar. Yang rujukan dari backward chaining-nya sendiri nggak ada. Hanya studi kasusnya sama, yaitu tentang kucing. Tidak masalah kalau misalnya studi kasusnya berbeda, tapi ada metodenya yang memang tentang backward chaining. Kamu angkat backward chaining, tapi yang kamu rujuk ini tentang Dempster-Shaver, kemudian naif, forward chaining. Kan tidak seperti itu. Ya, Satya? Iya. Ibu sedikit saja kok, tunggu lagi ya, sabar. Nah, ini lagi. Identifikasi bagaimana cara mengurangi tingkat kondisi pasien yang parah dan juga mempercepat diagnosis penyakit yang dialami pasien. Sedangkan di atas tadi kamu bilang bagaimana menerapkan kepakaran yang dimiliki oleh para ahli ke dalam sistem dengan menggunakan metode backward chaining. Makanya di sini latar belakangmu Ibu bingung. Sebenarnya sistem yang dibangun itu untuk membantu klien atau pasien, ataukah ini memudahkan balai laboratorium, atau hanya ingin mengimplementasikan metode. Jadi kamu hanya ingin mengimplementasikan kepakaran. Nah, nanti di latar belakangmu tolong diperbaiki lagi. Jadi sebaiknya langsung batasi jenis kucingnya, permasalahan jenis kucing sama jenis penyakit yang akan kamu uji. Baik. Nggak usah meluas, yang penting terimplementasi aja metodemu. Itu kan sudah sangat membantu untuk balainya. Yang ini contoh kasus atau sampel. Berarti ini cuma data ini saja. Kamu cuma maksudnya ngasal saja. Iya. Ya, harusnya enggak seperti itu ya Satya. Jadi nanti tolong diperbaiki saja untuk sampelnya. Kemudian aliran data terbuat terpisah. Ya, ini digabung semua. Bu, maaf. Yang Ya. tadi diagram konteks itu kalau misalnya saya pisah semua itu bakal jadi banyak sekali, Bu. Dan bahkan Tidak masalah. Aturannya untuk diagram konteks bagaimana? Apakah satu aliran ini mengolah login admin, lupa sandi, kemudian penyakit, gejala? Tidak masalah adanya. Ini coba kamu baca diagram konteks itu teorinya seperti apa? Apakah benar digabung seperti ini? Memasukkan kucing, gejala penyakit, tadi seperti yang dijelaskan Pak Jim. Diagram konteks itu apa?
Di mana rujukan yang kamu lihat seperti ini. Semua digabung. Bagaimana Satya? Kalau gitu nanti coba konsultasikan lagi dengan pembimbingnya kalau memang Ibu salah. Ya, Saya nggak periksa lagi, cuma ini saja penulisannya saja. Ini di sini pokoknya tentang tabel, tapi yang ditampilkan adalah gambar. Saya nggak tahu ini kamu dapat panduannya dari mana. Nanti diperbaiki lagi. Sama yang terakhir. Sebaiknya hasil uji berupa contoh sampel yang digunakan kemudian dapat diverifikasi oleh pakarnya langsung. Yang seperti tadi Ibu bilang bahwa apa yang kalau kita membuat sistem pakar itu harus ada satu orang memang kepakaran bagian contoh kucing berarti dokter hewan yang menguji bahwa sistemnya ini berhasil atau layak untuk diimplementasikan. Oke, dari saya itu saja sih, Pak. Saya kembalikan ke pembimbing. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Padma. Jadi sudah selesai untuk tanya jawab dari 3 dosen penguji untuk sesi kedua ya. Jadi untuk mahasiswa banyak masukan-masukan dari dosen penguji terkait terutama pada latar belakang. Sebenarnya pada latar belakang itu kan pada saat proposal sudah jelas bahwa kamu mengatakan sistem pakar ini dibangun karena untuk salah satunya adalah untuk klien pemilik kucing yang kucingnya kalau tidak salah itu sering terlambat penanganannya karena ketidaktahuan dengan adanya sistem pakar itu. Jadi klien itu bisa melihat gejala-gejala tersebut di input sehingga dia tahu bahwa oh ini penyakit ini kucing ini ternyata sudah ada gejala sakit ini, jadi perlu datang ke dokter misalnya dokter hewan. Kalau tidak salah seperti itu ya waktu proposal seperti itu. Nah kemudian kekurangan kamu memang di sini adalah tidak adanya data uji penyakit ya dari kucing yang ada di balai sana. Jadi kan data-data pasti ada di sana rekam medis dari kucing tersebut yang sudah. Nah itu yang kamu kasih masuk. Nah, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Waktu itu saya pernah bilang pakai data yang di sana atau untuk dijalankan di aplikasi. Nah, ambil saya beberapa, kemudian nanti diuji di sistemmu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai tidak dengan apa rekam medis yang sudah keluar gitu toh. Nanti tinggal bahwa itu untuk menguji bahwa rule yang kamu buat sudah sesuai dengan pakar atau tidak ya seperti itu di luar dari pengujian fungsionalitas yaitu black box dan pengujian sistem. Kemudian kalau dengan itu jelas nanti kamu bisa memberi gambaran kepada para penguji bahwa fokus kamu adalah di batasan masalah tadi adalah pada penyakit kucing yang ada di Jayapura. Nah, untuk hewannya sendiri itu kan kalau penyakit itu bisa menyerang hewan apa saja, kalau kucing apa saja. Mungkin yang membedakan nanti itu adalah daya tahan dari kucing tersebut. Gitu. Sama kayak kita virus corona kan, mau rasnya ras Cina, ras Indonesia, ras Asia, ras Eropa, sama virusnya sama satu, nggak ada virus yang berbeda, dia yang menyerang gitu. Cuma nanti daya tahan tubuhnya dari masing-masing ras itu mungkin yang berbeda seperti itu. Tapi fokus penelitian kamu kan memang kepada jenis penyakitnya terhadap kucing ya. Nanti kalau memang ada daya tahan kucingnya ini berbeda, mungkin bisa dijadikan penelitian mahasiswa lainnya bahwa
dengan penyakit seperti ini, ternyata ada kucing jenis ini yang tahan. Nah, mungkin kenapa sampai kucing ini tahan? Nah, dicoba lagi, dicari lagi penelitian tersebut, gitu ya. Jadi hal tersebut karena tidak ada contoh itu kucing yang mau diuji seperti itu. Jadi itu membuat penguji jadi bertanya-tanya seperti apa hasilnya gitu ya. Jadi harus kamu sebelum nanti ini harus kamu cari datanya ya, masukkan seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke demo programnya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akan mendemokan program yang telah jadi. Nah, di sini itu merupakan website yang saya buat. Itu yang sudah di hosting. Oke, di sini ada tentang, ada register dan login. Kali ini saya akan masuk terlebih dahulu ke akun admin. Ini merupakan tampilan dashboard admin. Di sini ada daftar riwayat hasil diagnosa yang telah dilakukan oleh klien. Kita masuk pada menu gejala. Nah, di sini ada menu data gejala yang sudah terinput. Ada 25 gejala ya. Lalu saya coba akan menambahkan data gejala. Nah, kalau sudah, dia akan mengarahkan ke tampilan awalnya. Dan berikut ini datanya. Nah, di sini ada menu ubah dan hapus setiap daftar gejala. Di sini untuk mengubahnya. Nah, ini sudah terubah dan coba dihapus. Oke, datanya udah hilang. Kemudian di penyakit pun sama. Nah, ini keterangan ini berupa apa sih yang penyebab terjadi penyakit itu. Simpan, datanya juga tambah. Nah, di sini juga ada namanya mengubah. Dan juga ada fungsi hapus. Nah, penanganan ini masuk kepada menu penanganan. Ini merupakan penanganan yang dilakukan untuk apa saja yang harus dilakukan nih untuk penyakit-penyakit tersebut. Seperti obat, pemberian obat, atau siapa. Sama ya, dengan penyakit dan gejala. Bedanya cara penginputan ini pertama harus menginputkan satu contoh. Kalau misalnya datanya sama, dia akan ditolak.
Begitu juga dengan pencegahan. Kemudian pada tools, ini merupakan pembuatan tools. Di mana di sini ada 9 penyakit, kemudian memiliki gejala-gejala apa saja. Ini merupakan menu tambahnya. Ini jika yang sudah ada sama ya. Kemudian ada menu admin di sini untuk menambahkan akun administrator atau admin juga untuk dapat mengakses sistem ini. Oke, dari itu sudah kembali ke dashboard sini untuk melihat detailnya ya, dari daftar riwayat. Seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk mencetak hasil detailnya tadi. Dan begitu juga unduh. Oke, layout sekarang saya mencoba mendaftar. Nah, ketika registrasi telah berhasil, maka akan masuk nih email. Email untuk verifikasi akun. Nah, ini merupakan pesannya. Nah, itu sudah, maka akan muncul pesan verifikasi berhasil dan sudah bisa login. Saya akan coba login. Nah, ini merupakan tampilannya. Oke. Dan masuk ke menu kucing ini merupakan menu untuk menambahkan data kucing yang dimiliki. Sedangkan yang diagnosa ini untuk mendiagnosa kucing yang dimiliki. Kita coba menambahkan data kucing. Kalau jika terdapat fotonya, kalau tidak ada ya itu bisa disimpan juga. Nah, ini merupakan data kucing yang telah disimpan. Nah, sekarang kita akan melakukan diagnosa. Proses. Nah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan. Tentu saja kita jawab pertanyaan ya semua ya. Nah, kalau sudah, maka akan muncul hasil diagnosa. Penyakitnya apa, penanganannya apa, dan pencegahannya bagaimana. Untuk tombol ulang ini untuk memproses proses diagnosis. Memproses ulang ya. Berdasarkan apa saja nih gejalanya. Ini hasilnya, ini data yang dari tadi setelah dilakukan diagnosa. Ada detail, ada cetak, ada ungu dan hapus. Oke, sekian dari demo kali ini.
mengucapkan terima kasih. Kamu cepat sekali, klik detail langsung ditutup lagi. Siapa yang mau lihat? Buka dulu detailnya biar kan waktunya masih ada nih, masih setengah jam. Oke, saya persilakan kepada penguji 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait aplikasinya ataupun hal-hal lain yang tadi mungkin terlewat dalam naskah. Dipersilakan. Iya. Saat ya, seberapa akurat hasil ini. Kan kupakan berarti kan akurat. Sekitar 100%. Ada bukti dari pakarnya? Itu dari pakar belum ada, Nah, berarti kan belum bisa. tapi saya sudah Soal saya tidak bertanya akurasi backward-nya. Kalau backward-nya pasti gue bisa menjawab karena aku sudah melakukan pengujian sistem toh terkait terus apa metode-metode yang ada dalam backward. Yang saya tanya adalah seberapa akurat sistem ini, akurat apa hasilnya. Dan itu hanya bisa dijawab oleh pakar. Kalau backward chaining-nya aku bisa jawab karena aku yang menggunakan backward chaining. Tapi akurasi hasil ini. Pertanyaan yang kedua adalah kenapa tidak lakukan itu? bagaimana Pak? Kenapa tidak lakukan acceptance terhadap pakar? Kenapa tidak lakukan? Kemarin itu kemarin baru sempat coba sekitar 2 penyakit saja Pak. Enggak, maksudnya kenapa tidak langsung kenapa tidak di acceptance dari pakar? Dalam ini dokter kucing. Karena Ya kenapa? Maksudnya biar bisa mendapat. karena saya belum menunjukkan secara keseluruhan nih cara kerja sistemnya. Ya karena di latar belakang udah terlihat kenapa kok harus pakai backward chaining. Terus kemudian kok tidak ada dukungan terhadap pakarnya, apakah hasil yang disampaikan sudah oke, sehingga nanti sarannya bisa ada gitu. Terkait mungkin ada peninjauan rule, karena dari pakarnya melihat bahwa sistem ini ada berapa sih yang dia benar menurut pakarnya, berapa yang salah. Tapi intinya bukan masalah backward chaining ya tetap begitu. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa sistem ini kepakaran yang dibuat dengan bantuan backward itu seberapa persen dia bisa berjalan dan rekomendasi saran seperti apa yang bakal kita temui. Gitu. Kalau aplikasi mah ya begitu-begitu aja. Ya tahu. Ya Pak. Ini aplikasi atau sistem? Saya rasa tanya kok. Ke arah sistem Pak. Kenapa bisa berkategori sistem dan bukan berkategori aplikasi? Kalau aplikasi itu sifatnya harus menginstal dulu. Semua tuh diinstal, mana yang tidak diinstal? Sistem operasi saja diinstal. Ayo. Sekarang mana yang tidak diinstal ke dalam komputer? Karakteristik seperti apa? Hardware saja harus diinstal. Instalasi hardware, bayangkan. Iya, hardware harus diinstal. Kalau nggak diinstal nggak bisa ini, nggak bisa pakai. Nggak, artinya kalau terkait tadi, artinya kan namanya sistem pakar.
sistemnya memang terlihat baik, tapi seberapa tidak baiknya dia atau kekurangan dia seperti apa, sehingga saran nanti itu bisa ada. Sama lagi kembali, kok menampilkan kayak kita lagi lihat sistem informasi kembali. Seolah-olah ini kita lagi bicara sistem informasi, gitu. Nanti besok-besok semua AI modelnya kayak begini lagi. Nanti rumusnya orang lain yang kerjakan, terus tampil dalam ruang sidang diam-diam lagi. Gitu. Apa? Tapi itu bukan rekomendasinya saya, itu tidak rekomendasi, itu hanya semacam kreativitas kita untuk melihat sistem ini gitu. Kalau sistem ini udah jadi dengan apa yang tadi sudah disampaikan, nah, karena dia ada keterlibatan pakar, maka kita yang harus kreatif untuk bisa lakukan acceptance untuk mendapatkan informasi seberapa akurat. Kalau backward chaining ya kita masih bisa lacak ke dalam codingan apakah sudah sesuai dengan algoritmanya atau. Tapi kalau rule kan kita tidak tahu pasti. Ya gitu kan. Bisa saja Iya, Pak. ini kurang tepat, dengan ini bisa ada keganjalan gitu, ganjil yang terlalu gitu ya. Mungkin saya itu saja sih, kalau aplikasinya sudah baik. Tidak ada masalah buat saya. Sorry, terima kasih penguji 1. Saya langsung ke penguji 2, kayak Pak Heru minta izin karena ada sedikit gangguan pada dirinya. Jadi saya langsung ke penguji 3, silakan. Atau Pak Heru sudah masuk? Belum? Oh, belum ya. Ya langsung saya Ibu Fatma, silakan. Kalau saya sih cuman ini aja sih dengan sistemnya tadi kan misalnya nih saya bawa kucing tapi gejalanya itu beraneka ragam. Di sini tadi masukkan 3 gejala saja langsung muncul ininya hasilnya. Misalnya nih saya ada gejala di yang rule selanjutnya itu bagaimana, Satya? Kamu coba yang lain lagi. Tadi baru 3 ya langsung sudah diagnosa keluar. Itu Ibu punya Si beda tidak, misalnya tadi kan ya, kalau tidak tuh bagaimana larinya? Misalnya ini bulu rontok, iya contoh. Ikutin itu, Ya. biar ketahuan sistem kamu bagaimana. Kamu garuk badan, tidak. Ya, apakah ditemukan kutu? Nah, begitu kan? Maksudnya ada beberapa kucing yang bukan cuma 2-3 gejala ya. Misalnya. Kenapa tidak dibuatkan? Mungkin saya bisa kasih sampaikan sedikit, Fatma. Ini jadi yang dia bangun itu dia tidak seperti punyanya Mazmur. Mazmur punya kan semua dijawab ya tidak keluar. Tapi ini sistem ini sudah dibikin lebih smart bahwa jika pertanyaannya seperti ini, dia tidak akan memunculkan semua pertanyaan. Dia langsung akan memunculkan pertanyaan sesuai rule-nya. Dia kalau ini tidak berarti dia akan logikanya dari sini pasti dia larinya ke sini begitu. Oh, logikanya sudah dipatenkan. Iya, jadi dia nggak akan muncul pertanyaan yang tidak sesuai dengan kondisi pertama daripada ini. Misalnya kalau dia tidak rontok ya, misal tidak rontok. Tadi kalau rontok kan muncul pertanyaannya yang seperti ini. Kalau tidak rontok, bisa jadi pertanyaannya tidak muncul ke pertanyaan yang pertama kalau rontok gitu. Nah, walaupun kucing itu dengan berbagai gejala tidak berpengaruh ya, karena di pengetahuannya sudah ditetapkan seperti itu ya. Iya, karena gitu. Dan makanya nanti ini yang kekurangan dari dia adalah dia tidak mempunyai ada satu yang tadi kan semua memang
Penguji bilang tidak punya, ada beberapa sampel yang sudah ada sehingga bisa dilihat seberapa bagus rule yang dibangun, basis pengetahuan yang dibangun sehingga dia larinya seperti itu. Saya ngerti maksudnya kan, kalau pertanyaan ini mungkin siapa tahu ke yang lain. Seperti dokter kalau tanya misalnya, dia misalnya tanya apakah kamu panas tinggi, tanya pertama, mungkin dokter punya diagnosa awal, mungkin dia bilang ini kayaknya penyakit malaria, tapi begitu pertanyaan kedua muncul ternyata tidak, dokter tidak mengajukan ke pertanyaan yang arahnya ke penyakit malaria. Dari pertanyaan kedua ini arahnya bukan ke penyakit malaria, dia lari ke pertanyaan yang lain. Nah, modelnya seperti itu. Nah, cuma kekurangannya dari dia ya itu nggak ada hasil uji, makanya memang sebenarnya Satya ini dia harusnya lihat lagi jurnal yang Ibu Fatma buat kan ada tentang sistem pakar. Pak Elvis buat juga ada tentang sistem pakar. Nah, kemudian uji akurasinya juga dari sistem pakar di situ ada, Satya. Jadi iya. Dia punya kenapa keluar persentase. Ingat, topik yang ditaruh itu akan membuat konteks daripada isi penelitian bisa berbeda walaupun sama-sama sistem pakar, seperti implementasi sistem pakar bla bla bla, sistem pakar bla bla bla, kemudian lagi ada rancang bangun sistem pakar, itu konteks di dalamnya nanti bisa jadi berbeda, hasilnya tujuan terakhirnya itu berbeda. Kalau rancang bangun kan jelas fokusnya adalah membangun sistemnya dengan ini. Tetapi kalau implementasi berarti kamu harus lebih menjelaskan cara kerja daripada sistem pakar tersebut di dalam sistem yang kamu bangun. Seperti dia hampir sama kayak sistem pakar tok saja itu. Kalau Satya baca jurnal-jurnal ya, ada kan jurnal banyak loh di Siswotenika, ada jurnal judulnya cuma rancang bangun sistem pakar, ada cuma implementasi sistem pakar, ada sistem pakar, itu konsep penjelasannya di dalamnya berbeda-beda jadinya seperti itu. Kalau yang sistem pakar ini memang harus ada persentase daripada sistem tersebut akurasinya. Tetapi ada lagi yang rancang bangun, dia tidak melihat persentasenya, hanya melihat keberhasilan daripada keberhasilan dari sistem tersebut dibangun. Jadi, nah konteksnya si Satya itu sebenarnya adalah harus ada akurasinya, gitu loh. Paham Satya? Oke. Jadi Satya. Berarti saya sudah terwakili Pak Kiki, sudah saya. Bagianku sudah di Pak Kiki, sudah saya. Silakan, masih ada waktu. Masih ada 20 menit. Tunggu Pak Heru. Sebenarnya sistemnya bagus, Pak. Cuman gaya penulisannya saja itu loh yang terlalu general sekali. Tidak ada waktu. Benar-benar spesifik dengan kasus kucing itu. Sebenarnya saya sudah bagus. Malah saya suka dia buat sistem pakar. Ya, Pak Atma, saya masih semua suruh dia lagi uji coba lagi. Cuma karena waktunya udah mepet, jadi saya bilang nanti kok lanjut. Di sidang saya nanti kok pasti. Sebenarnya belum. Dia punya uji cobanya kan sampai di sampelnya harusnya kan semua. Tapi kan waktu yang kurang, ya. Sebenarnya memang dia fokusnya juga. Waktu proposal kan memang fokusnya dia, kita setuju fokusnya di mana jenis penyakit itu kan sudah kita sepakati waktu di proposal bahwa memang itu yang akan dia kerjakan, fokus kepada. Nah, saya mohon maaf, jadi kalau soal misalnya jenis hewannya nggak terlalu ke situ, karena namanya penyakit menyerang manusia, mau jenis rasnya, misalnya saya orang Jawa, Pak Jim orang Ambon, Fatma orang Makassar, apakah virus flu itu sebenarnya orang kita berbeda-beda? Seperti itu karena kan dia nggak ada sampel, jadi mungkin dia terlalu luas sehingga dia tidak bisa buat uji coba itu. Makanya kita bilang kalau memang kamu nggak bisa ya batasi, tapi kan dia kan memang yang memilih untuk general mengambil semua gejala dengan penyakit. Jadi harusnya kan dia ada sampelnya kan, tapi kan Satya ini tidak mengangkat itu. Makanya kita bilang, kalau memang susah terlalu luas ya kamu batasi. Kenapa? Supaya ada uji cobanya, ada sampel untuk dijadikan bahan penelitian. Ya, sebenarnya sampelnya berarti sampel penyakitnya yang sesuai dengan kategori yang 7 berapa tadi 9. Nah, itu yang diambil. Kalau jenis hewannya sih jenis kucingnya nggak masalah.
masalah. Macam penyakit kan kalau orang Jawa, orang Makassar, apakah ada flu untuk orang Makassar? Apakah ada flu untuk orang Jawa? Enggak, flu itu sama. Yang membedakan nanti daya tahannya. Antibodi daripada itu. Kan kucing juga ada antibodi kan, kayak manusia juga kan. Ya mungkin karena vaksin itu, maka kucing juga kan harus divaksin, hewan toh. Nah, jadi ya itu batasan masalah yang itu yang dia kurang dia ambil, harusnya contoh-contohnya yang seperti itu. Dan sebenarnya paling bagus lagi kalau Satya itu dia ngambil satu uji coba penyakit yang di luar dari yang tadi batasan masalah tadi, sehingga membuktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa menjawab, ya kan, sampai nanti loh sistem pakar ini tidak bisa menjawab jenis penyakit ini karena memang apa ya, batasan masalahnya cuma 9 penyakit tadi, dia hanya basis pengetahuan 9 penyakit tadi. Jadi kalau bisa ini Kak Pak, kalau misalnya dia nggak definisikan role-nya itu langsung muncul tidak terdeteksi penyakitnya. Nah, justru itu yang saya mau dengar dari pertanyaan dari penguji sebenarnya. Sistem ini bisa tidak menjawab itu. Sebenarnya kalau tidak bisa, berarti rekomendasi apa yang harus diberikan oleh sistem tersebut kalau tidak bisa menjawab. Karena tadi saya lihat waktu di yang admin itu ada statusnya tidak terdeteksi sih. Nah iya, maka coba dicari aja sini, suruh Satya tes. Maka sistem itu harus dites, kalau tidak terdeteksi dia jawabnya apa. Nanti kekurangan sistemnya ini rekomendasi dari penguji seperti apa. Silakan aja, masih waktunya masih ada sampai jam. Coba Satya. Misalnya ada pertanyaan yang membuat jawab aja tidak, biar bisa lanjut. Tidak. Hasilnya penyakit tidak diketahui segera. Nah, ini berarti Nah, ini kan sebenarnya jawabannya penyakit tidak diketahui. Padahal belum ada pertanyaan-pertanyaan gejala yang memang ke arah sakitnya kan, tiba-tiba dia cuma sampai 3 saja. Siapa tahu pertanyaannya masih ada pertanyaan lagi yang mau ditanya. Ini harusnya kan bukan penyakit tidak diketahui, ini kekurangan dari sistemnya. Sebenarnya kan mau dibilang kan hasil dari dokter penyakit dia tidak sakit. Kan bisa jawaban begitu toh. Tapi penyakit tidak diketahui. Nah, itu kekurangan sistem kamu ada di situ. Kan saya bilang. Ya, terima kasih Pak. Belum tentu penyakit tidak diketahui karena belum ada lagi gejala. Bagaimana? Belum ada gejala yang menunjukkan sakit tapi tiba-tiba kamu bilang penyakit tidak diketahui. Semuanya kan bulu tidak rontok. Nafsu makan berarti semua bulunya ada. Makannya bagus, matanya normal. Langsung dibilang penyakit tidak diketahui. Orang normal-normal saja kok penyakit tidak diketahui. Iya, siapa tahu ada tambahan kulitnya berjamur. Ya, masih kurang. Ya, Pak. Nah, itu sistem kamu kekurangannya ya itu yang harus kamu. Ini kekurangannya di penyakit. Kekurangannya di situ. Iya, maksudnya kan dia cuma 9 penyakit. Mungkin ada penyakit ke-10 kah, 11 ke-12. Tapi itu sudah keseluruhan saya kasih masuk Pak. Iya, maksudnya sudah keseluruhan penyakit kucing. Iya. Yang dari data ya. Itu, Pak. Oh, 9 itu sudah berapa? 9 nih? Iya. 9. Oh, itu semua sudah seluruh penyakit ya? Iya. Oh. Kalau seluruh penyakit berarti kan, nah harusnya seperti ini jawabannya bukan penyakit tidak diketahui. Ya berarti di rule ya. Tapi bisa saja jawaban ini benar gitu. Artinya kalau memang penyakit tidak diketahui berarti kan kemungkinan masih ada penyakit ini. Padahal dia bilang tadi 9 penyakit sudah semua. Harusnya kalau 9 penyakit sudah semua berarti dia tidak sakit harusnya. Nah, itu untuk hal seperti ini yang kamu keluar tadi ini nih, yang 3 ini butuh pakar yang menilai. Ngerti? Kalau gini kan berarti masih ada penyakit lagi. Kamu harus ke dokter lagi. Padahal kamu bilang tadi sudah 9. Nah, itu yang kemarin kan saya bilang, nah ini harus ada perubahan nanti sini.
Jadi kamu Ya mungkin ini Pak saja dibuat tampilannya keseluruhan saja untuk gejalanya. Biar misalnya kan kalau tidak terdeteksi itu kan bisa tahu penyakit yang tidak diketahui. Kalau misalnya kan tadi tuh baru 3 saja langsung hasilnya sudah keluar toh Pak. Apa bagusnya saja dibuat saja satu form itu gejalanya biar tinggal pasiennya tuh memilih. Karena kalau begini kan maksudnya masih ini karena sudah terbatas oleh rule itu sendiri kan. Maka dari itu saya bilang alangkah bagusnya itu apabila gejalanya itu dibuat satu form saja. Jadi misalnya penyakitnya memang tidak diketahui, yang penting kan kita sudah memasukkan semua gejala-gejala yang memang pasien itu alami. Benarnya sih kalau dari saya bukan itu yang dibutuhkan, tapi ini yang dibutuhkan adalah kalau kayak gini adalah dia harus memastikan dulu dari si pakarnya. Karena rule itu kan diambil kan basis pengetahuan dari pakar. Ya toh? Kalaupun dimunculkan semua, pastinya nanti juga sesuai dengan dapat dari mana? Apanya, Bu? Basis pengetahuan. Jadi pengetahuan kan harus dari dokter sana sendiri. toh, dari balainya. Iya. Ya berarti itu kan berarti dia memang seorang pakar toh. Dokter atau di sana. Iya, dokter. Iya, berarti sudah benar. Dia sudah dapat gejala Cuma apa? Gejala-gejala dan penyakit itu dari balainya itu memang berarti kan orang di sana yang memang sudah ahli dalam menilai penyakit ini. Cuman yang saya bilang kalau infonya dari pakar udah lengkap, itu berarti bermasalah di sistem. Mungkin algoritmanya belum jalan. Iya, makanya sistemnya ini yang harus ditunjukkan ke pakar. Makanya tadi Pak Jim bilang kan acceptance test-nya itu seperti apa, dari pakar sudah lihat belum? Kalau berarti kan bisa jadi pakar bahwa hasil diagnosa penyakitnya ini bukan penyakit tidak diketahui. Mungkin dari sisi pakar, kalau ini 3 ini memang sudah tidak berarti memang kucing itu tidak ada penyakit. Mungkin dari pakar seperti itu, berarti sistem kamu bisa ada perubahan seperti itu. Memang terakhir butuh konsultasi lagi. Nah itu yang belum kamu lakukan. Betul tidak? Belum dilakukan toh? Iya Pak. Coba sama juga kamu karena waktu. Pak Heru sudah bergabung mungkin. Pak Heru silakan. Ya, mengikuti saja. Sudah selesai Pak. Pertapannya sudah selesai. Oke, gini. Mengikuti, ya sebenarnya memang bagus sih ini, cuman kayaknya Satya kurang melakukan penelitian lebih lanjut, lebih dalam gitu loh. Untuk kayak tadi sampelnya kasus apa yang paling banyak dari biasanya output penelitian kan nanti dilihatnya itu untuk membantu ini sistemnya. Itu aja sih, lanjut. Satya, ya, Pak. Untuk abstrak sama ini nanti kamu banyak ya jurnal, kamu masuk aja ke Sismoteknika tuh banyak sekali di Sismoteknika jurnal sistem pakar ya, mulai dari topik-topik yang implementasi, yang hanya sistem pakar, yang rancang bangun, yang kamu sesuaikan, kamu baca-baca kasusnya, kamu bisa menuangkan ke dalam abstrak harusnya seperti apa, ya kan? Kan ada yang mirip-mirip dengan kamu punya, hanya saja objek penelitiannya yang berbeda, ya kan? Ada kasus sama, tinggal dari situ saja. Dan kamu nanti kalaupun ini bagus, nanti saya coba jurnalkan, hanya pasti banyak perubahan nanti di saya ya. Bisa atau daftar pustakanya juga nanti akan berubah. Ini harus naik, ini dosen-dosen sistemik punya citasi, misalnya apa sistem pakar, ada Elvis. Oke, jadi tadi untuk tadi arahan-arahan dari ketiga dosen penguji untuk kamu sikapi dan kamu pelajari untuk dilakukan perbaikan. Kalau ada hal-hal yang memang kamu rasa kayaknya ini bisa kamu jelaskan sehingga mungkin Pak ini harusnya seperti ini, silakan kita diskusi juga dengan dosen penguji, siapa tahu bisa ada perubahan-perubahan dari koreksinya, karena sekali lagi semua itu adalah kamu yang mengerjakan, masukan itu disesuaikan dengan objektivitas kamu di lapangan seperti apa, seperti itu ya. Kalau memang perlu diperbaiki, kamu harus perbaiki memang. Ya.
pelajari lagi baik-baik kekurangannya di mana. Waktunya berapa lama Kak Podi untuk dia revisi? Paling lambat tanggal 24. Kalau bisa di bawah tanggal 24. Paling lama itu. Ya. Tanggal Paling lama. 23 kamu sudah harus mengajukan Tutup. Sudah mengajukan tutup. Ya, Satya ya. Ya, Pak. Bisa dong? Bisa, Pak. Sekarang tanggal 20. 20. 3 hari bisa. Malam ini langsung kau kerjakan perbaikan, besok satu penguji, perbaikan, besok satu penguji. Oke? Atau 2 hari kemudian kamu datangi penguji. Oke, mungkin masih ada lagi apa yang mau disampaikan dari penguji 1, 2, 3 kalau memang masih ada silakan. Ya, mungkin saya di Prodi sampaikan ulang lagi bahwa ujian tutup paling lambat tanggal 24. Jadi segera diurus, ya tidak ada beban lagi ya, Satya. Iya, Pak. Untuk sistem nggak ada dan selesai. Mungkin penulisan dan penyampaian saja yang sudah saya tandai di naskah. Oke, berarti kita selesai ya ujian ini pas mau 4 menit lagi jam 10. Terima kasih atas kehadiran dosen penguji, Pak Jim, Pak Heru, dan Ibu Fatma atas hari ini untuk ujian Satya Bakti, ujian hasil skripsinya yang akan dilanjutkan dengan perbaikan yang akan diperbaiki untuk dilakukan ujian tutup. Untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.